Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang bertemu lagi di pagi hari ini. Adik-adik, pagi hari ini kita akan beribadah bersama. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah? Ya adik-adik, mari adik-adik duduk yang manis. Jangan ada yang lari-lari lagi. Jangan ada yang makan dan minum. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah ini. Dan kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Kita akan berdoa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dibawakan oleh adik Christmas. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirin pada kami dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik Christmas. Adik-adik silahkan duduk. Kita kembali akan memuji Tuhan dengan lagu Kidung Ceria 90 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan membaca nas pembimbing yang diambil dari Mazmur 26 ayatnya yang ketiga. Untuk nas pembimbing ini akan dibacakan oleh adik Roel. Nas pembimbing diambil dari Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Demikianlah nas pembimbing. Apa ya arti nas pembimbing yang dibacakan oleh adik Roel barusan? Adik-adik, kita diingatkan melalui ayat ini untuk tetap setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik yang setia dan taat melakukan firman Tuhan, melakukan kasih setia Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita semua. Tuhan selalu menjaga kita
dengan kasih setianya. Yuk kita merespon nas pembimbing tadi dengan memuji Tuhan. Kidung Ceria 223, Tuhan kau memanggil aku. Ayat 1 dan 2 kita nyanyikan ya adik-adik. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Sekarang saatnya kita akan dengar cerita. Hore! Ya, tapi sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Nah, yang akan berdoa adalah adik Ivi. Silahkan adik Ivi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup. Dalam ibadah ini, kami akan mendengar cerita tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Roh Kudus-Mu berkuasa di tempat ini, supaya baik Kakak Layan yang memberitakan maupun kami yang mendengar sama-sama memperoleh berkat-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1-6 yang akan dibacakan oleh adik Erik, adik Olivia, dan adik Haikal. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1-6. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi. Kita hari ini mau mendengarkan cerita dari Ulangan 30 ayat 1-6. Cerita tentang bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada satu contoh tokoh yang senantiasa taat melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Sekalipun sulit, tapi dia menjalani itu semua dan pada akhirnya dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Siapa tokoh Alkitab itu? Yusuf. Mari kita dengarkan cerita tentang Yusuf. Adik-adik,
Pada suatu waktu, di tanah Kanaan, hiduplah seorang laki-laki bersama keluarganya yang bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub memiliki 12 orang anak, dan dari 12 anaknya, yang dikasihinya adalah Yusuf dan Benyamin. Namun yang paling disayang oleh Yakub adalah Yusuf. Hal ini ditunjukkannya dengan membuat jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Akibatnya adik-adik, ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati dan membencinya setelah mengambil jubah indah Yusuf. Ternyata adik-adik, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering supaya apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Bapak Yakub. Maka jubah Yusuf pun dicelup ke dalam darah kambing. Dan mereka mengatakan kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Akibatnya Bapak Yakub sangat bersedih. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Saudara-saudara Yusuf kemudian menjual Yusuf kepada para pedagang Median sebagai budak. Dan kemudian Yusuf pun dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak. Sesampainya di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun yang adalah kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Dan Yusuf pun bekerja di rumah Potifar dengan sangat baik dan jujur. Pada suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf untuk melakukan kejahatan, tetapi Yusuf menolak. Adik-adik, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti raja. Pada suatu hari, kedua orang ini, juru minum dan juru roti, bermimpi. Dan mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Dan hebatnya adik-adik, Yusuf mampu mengartikan mimpi kedua orang itu, juru minum dan juru roti. Yusuf berpesan kepada juru minum, namun juru minum lupa kepada pesan Yusuf supaya memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa dia tidak bersalah. Sekalipun Yusuf tetap hidup di dalam penjara, mengalami berbagai kesulitan yang begitu berat, Yusuf tetap taat dengan segenap hati kepada Tuhan. Pada suatu hari, di istana Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Maka dikumpulkanlah semua ahli mimpi untuk dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Namun apa yang terjadi adik-adik? Tidak seorang pun dapat mengartikan mimpi sang raja. Kemudian juru minum ingat kepada Yusuf. Iya ya, Yusuf kan mampu mengartikan mimpiku dan juga mimpi juru roti. Akhirnya ia memberitahukan kepada raja bahwa Yusuf yang di dalam penjara mampu mengartikan mimpi. Dan kemudian Yusuf didatangkan untuk menghadap raja. Yusuf mampu mengartikan mimpi Raja Firaun dengan sangat tepat. Bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Maka Yusuf menyarankan supaya mencari seorang yang bijaksana agar dapat menyimpan persediaan bahan makanan selama masa kelimpahan dan kemudian bisa dipergunakan pada masa kelaparan. Firaun sangat senang kepada Yusuf karena ia melihat Yusuf begitu sangat bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Dan kemudian Yusuf pun diangkat menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan saat masa berkelimpahan selama 7 tahun. Dan pada saat masa 7 tahun kelaparan datang, Yusuf pun membuka persediaan makanan dan memberikan secara cuma-cuma kepada seluruh orang Mesir. Namun ia menjualnya kepada orang di luar Mesir yang datang untuk membeli bahan makanan. Maka saudara-saudara Yusuf pun pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan karena kelaparan yang begitu sangat melanda dan yang sampai ke tempat mereka. Mereka datang dan sujud menyembah kepada Yusuf. Namun mereka tidak mengenal Yusuf. Namun Yusuf mengenal mereka. Dan Yusuf melihat bahwa mereka sudah berubah. Maka Yusuf pun memberitahu kepada mereka siapa dia sebenarnya. Dan saudara-saudaranya sangat ketakutan. Namun dengan sangat bijak Yusuf mengatakan, kalian ingin mencelakakan aku, tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir, karena di sini ada banyak persediaan makanan. Kemudian pindahlah Yakub, ayah Yusuf, beserta seluruh saudara-saudara Yusuf, dan mereka hidup dengan tenang dan bahagia
di Mesir. Adik-adik sudah dengar cerita tadi kan? Tentang siapa? Iya, cerita tentang Yusuf. Adik-adik bisa melihat dan mendengar bagaimana Yusuf dari masih umur 17 tahun, dia sudah mengalami banyak penderitaan, ujian iman. Umur 17 tahun, dia sudah dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur dan kemudian dijual oleh pedagang kepada pedagang Midian dan kemudian dibawa ke Mesir. Dan di Mesir dia dijadikan budak. Tidak hanya sampai di situ. Pada saat dia menjadi budak, kemudian karena dia difitnah, dia masuk ke dalam penjara. 13 tahun dia tetap berjuang, dia tetap taat dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan adik-adik bisa melihat akhir daripada cerita Yusuf. Bagaimana Tuhan membuat Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir oleh Raja Firaun. Adik-adik, kita bisa melihat dari cerita Yusuf ini, Yusuf sekalipun dia dianiaya, dia mendapatkan penderitaan dari kakak-kakaknya, tetapi dia tidak membalasnya. Karena dia tahu, dia harus mengasihi saudara-saudara. Dia melihat bahwa selalu ada maksud Tuhan di balik apapun yang dialami. Itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak taat kepada firman Tuhan dengan segenap hati. Jadi adik-adik, mari dalam kehidupan ini kita menjalankan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, tidak setengah-setengah, tapi dengan segenap hati. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 122. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Nah, adik-adik, saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Alicia, Lena, Romilo, dan Hans. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang tersakiti dan terkena COVID agar mereka boleh sembuh dan sehat kembali, juga untuk tenaga
keseharian yang berjuang agar pandemi berlalu. Tuhan, kuatkan mereka, beri perlindungan pada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doa buat orang tua, keluarga, dan teman-teman di sekolah. Bapa di surga, beri kedua orang tua kami kesehatan agar dapat mendidik kami akan anak kayanya, kehargaannya. Kami juga berdoa buat keluarga besar kami supaya selalu diberkati dan selalu memuliakan namamu setiap hari. Buat teman-teman di sekolah kami selalu diberi kesehatan agar kami dapat berkumpul kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di mana saja, berkati supaya banyak orang bisa percaya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pendeta, majelis, dan kelalaian, berikan kesehatan dan berkati supaya dapat selalu melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, mau jaga Indonesia, berikan kesehatan yang baik bagi Bapak Presiden supaya dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang kena bencana alam, juga keluarga-keluarga dari korban kapal selam. Berikan penghiburan dan tabah, jauhkan bencana dari negara kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya ini dapat dipakaikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga Tuhan, dengarkanlah doa syafaat kami yang telah kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik.
lewat IMPA pada hari ini. Adik-adik terus semangat ya untuk menonton IMPA-IMPA selanjutnya. Kakak juga ingin berterima kasih untuk adik-adik yang bertugas melayani pada IMPA 9 Mei 2021. Untuk doa pembuka dibawakan oleh adik Christmas. Pembacaan nats pembimbing dibacakan oleh adik Rowell. Dan doa sebelum cerita dibawakan oleh adik Ivi. Untuk pembacaan ayat Alkitab dari Ulangan 31-6 dibawakan oleh adik Erik, adik Olivia, dan adik Haikal. Selanjutnya, untuk doa syafaat dibawakan oleh adik Aleza, adik Lena, adik Hans, dan adik Romilo. Untuk adik-adik yang belum melayani, segera ikutan yuk. Mohon, Mama dan Papa dapat membantu adik-adik untuk melayaninya. Terima kasih sebelumnya. Ya adik-adik, dalam rangka hari ulang tahun PA tahun ini akan ada lomba loh. Untuk adik ATK ada lomba gerak dan lagu. Untuk anak kecil ada gerak dan lagu dari Kidung Ceria. Dan untuk anak tanggung ada lomba baca Alkitab. Ada hadiah menarik untuk adik-adik yang menang lomba loh. Untuk lengkapnya akan dibagikan ke WAG kelas masing-masing ya. Adik-adik, sekarang mari kita lihat penjelasan aktivitas minggu ini 9 Mei 2021 dan hasil pekerjaan adik-adik tanggal 2 Mei 2021. Dan setelah IMPA selesai, jangan lupa untuk segera mengerjakan aktivitas ya adik-adik dan langsung kirimkan ke kakak-kakak kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di IMPA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, yuk kita lihat penjelasan aktivitas minggu ini tanggal 9 Mei 2021. Bagian pertama, bantu saudara-saudari Yusuf mencari jalan ke Mesir untuk membeli makanan. Gunakan spidol warna supaya terlihat jelas. Kedua, urutkan cerita tentang Yusuf dengan menulis angka 1 di kotak yang tersedia untuk awal cerita sampai angka 6 untuk akhir cerita. Yang terakhir, apakah artinya taat? Temukan jawabannya dengan mengganti kode-kode angka itu dengan huruf. Kuncinya dari dial pad telepon. Satu angka mewakili 3 huruf. Karena itu perhatikan dengan benar huruf-huruf mana yang paling tepat digunakan. Selamat mengerjakan.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, di minggu ini. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami di hari Minggu ini, dalam ibadah impa kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita karena Tuhan selalu menjaga kami. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah minggu depan Tuhan kami boleh beribadah kembali dalam ibadah virtual ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa.